Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Mutiara Rahma. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan Biologi kelas 2D. Nah, pada video saya kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum saya pada mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan yang telah diampu oleh Pak Adib. Nah, hari ini saya akan menjelaskan acara kelima, yaitu jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim pada tanaman seledri dan batok kelapa. Langsung saja mari kita bahas bersama-sama dan belajar bersama-sama laporan praktikum pada kali ini. Nah, sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu laporan sementara saya. Lanjut, mari kita belajar bersama-sama morfologi dan klasifikasi dari tanaman seledri. Menurut Arisandi dan Sukohar 2016, tanaman seledri ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya ialah plantae, divisi Spermatophyta, subdivisio Angispermae, klasik Dicotylonae, subklasik Dialipetalae, ordonya itu ialah Apiales dengan familinya merupakan Umbelliferae, genus Apium dan spesies Apium graveolens L. Morfologi seledri sendiri ialah tanaman seledri ini merupakan tanaman herba dengan batang yang tidak berkayu, beralur, bercabang, dan berwarna hijau yang dapat tumbuh hingga sekitar 1 meter. Nah, daunnya ini berbentuk majemuk, menyirip dengan 3-7 anak daun yang memiliki tepi bergerigi serta berwarna hijau cerah. Nah, bunga seledri ini berukuran kecil, berwarna putih kehijauan atau kekuningan, dan tersusun dalam bentuk payung majemuk dengan 8-12 bunga per tangkai. Buahnya berukuran sangat kecil, sekitar 1 mm, berbentuk oval dan hijau saat muda. Nah, dia itu bakal berubah jadi coklat saat matang dengan biji yang sangat ringan, sekitar 2.500 biji per gram. Nah, sistem perakarannya ini berupa akar serabut yang menyebar hingga kedalaman 30 cm untuk membantu penyerapan air dan nutrisi serta menopang tanaman. Dapat kita lihat dari laporan sementara yang telah saya zoom bagian hasil lapsem tanaman seledri. Pada tanaman seledri ini terdapat kolenkim angular atau sudut. Kolenkim itu merupakan jaringan penguat atau mekanik dalam tumbuhan. Kolenkim itu terbentuk dari sel-sel memanjang yang menyerupai sel prokambium dan berkembang dalam stadium awal promeristem. Kolenkim berasal dari meristem dan dari parenkim. Biasanya jaringan ini tuh sebagai penguat pada tumbuhan yang muda. Sebagai penguat pada tumbuhan yang muda dan sedang tumbuh pada tumbuhan basah. Nah, kolenkim ini merupakan tersusun dari sel hidup. Dapat ditemukan pada batang, daun, bagian bunga, dan buah. Biasanya terletak di bawah epidermis. Pada gambar lapsem yang telah kita ketahui, tanaman seledri ini merupakan kolenkim sudut atau kolenkim angular, di mana kolenkim sudut ini juga memiliki penebalan di sudut-sudut selnya. Dan dia itu memberikan kekuatan ekstra pada batang daun muda. Selain kolenkim angular, terdapat juga kolenkim lakunar, lameral, dan anular. Kolenkim lakunar sendiri itu memiliki ruang antar sel dengan penebalan di sekitarnya, memungkinkan pertukaran gas yang lebih baik umumnya ditemukan pada tangkai daun. Kalau kolenkim lameral ini mengalami penebalan pada dinding sel yang sejajar dengan permukaan organ, banyak ditemukan pada batang tumbuhan dikotil. Nah, kalau kolenkim anular itu memiliki penebalan merata di seluruh bagian sel, meskipun lebih jarang ditemukan, memberikan keseimbangan antar kekuatan dan fleksibilitas. Sebelumnya dapat kita ketahui dari lapsem yang telah saya tunjukkan bahwa tempurung kelapa ini memiliki bagian sklerait, noktah, dan lumen. Pada hasil lapsem yang telah saya tunjukkan, tempurung kelapa ini memiliki bagian sklerait atau sel batu. Sklerait ini memiliki bentuk yang lebih pendek dengan dinding sel yang sangat tebal dan keras. Karena sklerait yang satu ini itu emang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan pada bagian tumbuhan tertentu, kayak misal pada tempurung kelapa, kulit kacang, atau daging buah pir. Nah, ini tuh mereka kan memiliki tekstur akibat adanya sel batu ini. Selain sklerait, tadi pada B itu ialah noktah. Noktah itu merupakan celah dari pori-pori kecil pada dinding sel tebal sklerait tersebut yang berfungsi sebagai jalur pertukaran zat antar sel. Lalu ada yang C, merupakan lumen, ialah ruang kosong di dalam sel sklerait yang tersisa setelah sel mati akibat penebalan dinding sel yang sangat kuat oleh lignin. Selain sklerait sel batu, ada pula yaitu serabut sklerenkim. Nah, serabut sklerenkim ini berbentuk panjang
ramping, dan tersusun dalam berkas atau jaringan yang kuat. Serabut ini banyak ditemukan pada batang, daun, serta bagian keras tumbuhan lainnya, seperti serat rami, serat kapas, yang ini tuh juga dimanfaatkan dalam industri tekstil dan kertas.